Benarkah industri migas itu memang padat modal dan high skill? Ya sekitar 600 juta dolar, so that's sangat mahal ya gitu, itu aja. Jadi makanya kita mengharapkan itu semoga bisa kasih return yang baik. Isu yang sekarang sedang ramai adalah jumlah masyarakat terdidik yang pada akhirnya menganggur. Ke depan lah, Medco punya komitmen apa nih Pak di lapangan pekerjaan, terutama untuk ya mahasiswa di dalam negeri lah. Ya, saya kira itu tantangannya ya kita negara lah ya gitu. Ya, saya kira ekosistem ya, saling mendukung ya, regulasi. Betul, betul. Saya melihatnya Bapak mengkombinasikan ya, tidak mengkultuskan salah satu kiblat. Saya mau diversifikasi nggak? Berjalan bersamaan ya Pak ya. Betul. Dan itu akan menjadi komitmen Medco Energi. Saya Dian Megasari Anjaya, sudah bersama dengan Pak Amri Sihaan, Direktur and Chief Administrative Officer Medco Energi Internasional. Menunggu Pak Amri itu sebuah hal yang istimewa banget. Akhirnya Pak Amri muncul. Masa sih? Karena ini Pak yang lagi hangat ya, ini beritanya juga bagus, positif. Kemarin Pak Presiden meresmikan Forel dan Turubuk. Sebenarnya posisi Medco Energi di target listing nasional itu di mana sih Pak? Berapa sumbangan yang akan diberikan oleh Medco dengan adanya Forel dan Turubuk ini? Nah, kalau untuk sumbangan Forel Turubuk itu seperti yang disampaikan kemarin sih. Jadi itu bisa sampai 20.000 lah kalau dalam oilnya ya. Kalau gasnya itu sekitar 20.000 tadi barrel oil per day produksi. Kalau gasnya itu sekitar 60 million scf per day, ya, cubic feet per day. Itu yang disumbangkan dari Forel dan Turubuk. Oke, 30 ya berarti ya kurang lebih ya? Kurang lebih bisa sampai 30. Dibandingkan dengan produksi minyak sekarang anggaplah sekitar 600.000 itu sebenarnya kan 10.000 pun sangat berarti ya buat negara ini menurut saya sih begitu. Oh iya. Jadi kalau udah bisa sampai 20.000 minyaknya, kan minyak yang 600.000 itu udah luar biasa. Iya Pak, apalagi kalau di industri migas kan kita mengenal declining rate juga, jadi tepat. Satu barel pun sangat berarti ya. Tepat sekali. Secara landscape Pak, secara umum deh, posisi Medco di industri migas Indonesia, sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi lah, seperti apa sih Pak gambarannya Pak? Ya, kami mungkin nggak sebesar gini. Kalau secara gross ya, gross produksi kan yang kami operasikan seperti misalnya koridor blok ya dan Natuna sendiri. Natuna dan koridor itu bisa menghasilkan lumayan lah. Untuk koridor itu lebih dari 600 million scf gross. Produksi grossnya itu kami yang operasikan walaupun kita punya partner sehingga di dalam menghitung produksi netnya dari company tentu lebih kecil kan, tergantung participating interestnya berapa. Tapi kalau bicara sumbangan, apa yang kita operasikan itu kan dalam bentuk gross itu yang kita sumbangkan ke negara. Di Natuna sendiri juga itu secara gross saya harus cek angka saya itu. Tapi ya cukup lumayan lah, kita tuh masih masuk di dalam 10 besar. Kalau di dalam produksi gitu ya, belum sebesar yang Exxon Cepu atau Rokan, tetapi saya kira cukup signifikan angka yang kami sumbangkan ke negara ini. Baik. Pak Amri, ini mungkin ada yang baru, ada mahasiswa juga di IPA ini ya. Saya lagi di momen IPA ini, saya melihat banyak antusiasme mahasiswa di industri migas seperti itu ya. Secara umum aja untuk mengenalkan sebenarnya Medco ini model bisnis atau fokus bisnisnya seperti apa sih? Sudah sejak kapan? Ya. Jadi tahun ini tahun ke-45 untuk Medco. Jadi nanti Juni nanti tanggal 9 itu Medco berusia 45 tahun. Selama 45 tahun ini, hari ini kita punya 3 bisnis stream yang utama. Yang pertama tentu upstream oil and gas, Mbak Mega. Yaitu yang paling besar masih sampai hari ini itu paling besar secara operasi. Yang kedua kita punya power business ya di bawah Medco Power. Itu sekarang fokus kita lebih banyak ke EBT. Jadi yang renewable lah, yang renewable terbarukan. Ya dengan kemarin saya sempat share sih teman-teman media juga itu kita baru aja produksi dari Ijen, itu geothermal aset di Jawa Timur.
Kemudian hari ini kita baru mulai energize untuk, ini breaking news ini kali ini. Baru mulai energize untuk kita punya aset PV, solar PV di Bali Timur. Yang ketiga itu adalah di copper and mining, copper and gold mining yang di Aman Mineral Nusa Tenggara. Ya, ekspansif ya. Buat kami itu memang investment jangka panjang yang kita lihat. Dia dioperasikan oleh board yang terpisah, tetapi Medco punya sekitar 21% di situ. Jadi itu investasi yang cukup besar lah. Kami harapkan itu membantu untuk elektrifikasi di masa depan gitu kan, untuk membaca model bisnis masa depan. Ya, untuk elektrifikasi itu bagus banget gitu. Pak Amri tadi bilang tentang investasi ya. Kita balik lagi dulu deh ke Forel dan Terubuk. Investasinya 600 juta sekitar 600 itu juta ya, sekitar 600 juta sebenarnya US dollar. Dalam hal investasi seperti pendanaan ya, ada tantangan nggak sih Pak untuk Medco gitu untuk mencari pendanaan, atau mungkin sebenarnya kas internal juga sudah cukup lah, merem aja lah. Ini agak mancing ini kayak pertanyaan. Ya, kalau saya kira sama seperti banyak company yang berusaha, kita harus mengoptimalkan ya kita punya cash. Nggak semua tentu kita bisa pakai dari internal, kadang kita harus pakai untuk ekspansi. Jadi selalu kita akan butuh financing dari luar gitu ya, kita butuh pinjaman, lenders. Nah, untuk mendapatkan pinjaman itu ya track record ya kami kira gitu ya. Jadi kita bagaimana kepercayaan. Ya, betul. Jadi kalau track record kita bagus, ya kita bisa dapat lah ya. Jadi kami selain ada beberapa yang direct dari bank, kita juga punya bonds yang kita jual ya. Kita jual bonds termasuk di luar negeri. Jadi bagaimana kita punya global bonds itu bisa dipercaya gitu. Company kita bisa dipercaya. Nah, saya kira seperti itulah ininya. Ya, menarik masalah pendanaan. Tapi memang migas ini kan menarik banget ya Pak. Pak, saya minta konfirmasi aja. Benarkah industri migas itu memang padat modal dan high skill? Jawaban singkatnya betul sih. Sebenarnya di migas itu kan, apalagi kita yang upstream ini, tantangannya adalah ya selalu ada risiko. Ya, risiko mulai dari risiko eksplorasi. Kalau kita eksplorasi, kita lakukan seismik, kita lakukan drilling yang exploration, itu kan chance ketemunya itu istilahnya siapa yang tahu gitu, walaupun secara perhitungan, teori, dan ini kita udah dapatkan. Tahu-tahu misalnya kita dapat gasnya atau minyaknya, ternyata terlalu tight gitu reservoirnya, nggak bisa ngalir atau ini. Nah, jadi karena risiko yang tinggi itu dan butuh modal yang besar di dalam orang melakukan drilling aja, harga satu sumur itu ya tergantung di mana sih gitu. Tapi kalau kita eksplorasi mungkin di laut itu bisa lebih dari 20 juta dolar satu sumur. Bahkan kalau laut dalam itu udah 50 juta ke atas satu sumur. Jadi padat modal, sangat padat modal. Nah, kayak tadi proyek Forel Terubuk, ya kan? Forel dan Terubuk itu ya sekitar 600 juta dolar. So that's sangat mahal ya gitu, itu aja. Jadi makanya kita mengharapkan itu semoga bisa kasih return yang baik. Bukan hanya untuk company, tentunya hasilnya untuk negara. Karena multiplier effect itu ya yang ke masyarakat itu juga ya Pak. Gimana sih peran Medco lah? Selama Medco beroperasi, multiplier effect apa yang diberikan ke masyarakat? Misalnya dengan lapangan pekerjaan, dengan lingkungan, itu seperti apa sih Pak? Tentunya lapangan pekerjaan. Yang pertama ya kayak saya dan teman-teman saya yang bekerja di company ini, kita punya sekarang lebih dari 6.000 pegawai kan. Kita punya lebih dari 6.000 pegawai. Mostly engineer? Wah, campur engineer, tapi ada banyak. Kita punya engineer saja yang kita bilang petrotechnical itu 900 lebih jumlahnya. Nah, tentu macam-macam. Di situ ada administrasi, ada ini, ada itu. Terus kontraktor yang bekerja sama kita itu lebih dari 15.000 orang. Jadi itu udah memberikan kesempatan bekerja yang pertama. Yang kedua, hasil produksi kita itu kan ya tentu dipakai oleh pemerintah atau pemerintah daerah, baik pusat daerah ya untuk kemakmuran masyarakat ya. Beberapa dari hasil gas kita itu dipakai untuk rumah tangga. Jadi yang jargas itu kan, jargas, jaringan gas kota dipakai, itu salah satunya di Tarakan, itu langsung ke masyarakat. Nah, belum bicara soal tentunya yang berhubungan dengan CSR gitu ya. Ini juga ada banyaklah kegiatan kita yang membantu ekonomi masyarakat,
jadi membantu pendidikan dan rumah sakit, kesehatan, ya itu saya kira ya seperti itu ya ininya. Saya tertarik dengan multiplier effect yang memberikan kesempatan bekerja ya Pak. Oke. Isu yang sekarang sedang ramai adalah jumlah masyarakat terdidik yang pada akhirnya menganggur. Ke depan lah, Medco punya komitmen apa nih Pak di lapangan pekerjaan, terutama untuk ya mahasiswa di dalam negeri lah. Iya betul. Ini pertanyaannya bagus ini. Mungkin yang paling tepat jawab sebenarnya Departemen Tenaga Kerja. Tapi ya mungkin gini, tadi saya sampaikan ada 6.000 lebih orang yang bekerja secara langsung ya. Jadi itu yang direct employment gitu. Tapi juga melalui kita punya operasi, kita ada kesempatan orang-orang yang bekerja lewat company lain gitu kan, seperti kontraktor kita, ini kita udah lebih 15.000. Kemudian di luar itu lagi mungkin services kontrak yang lainnya itu yang untuk sekali-sekali datang dan ini juga yaitu memberi kesempatan kerja juga. Nah, apakah itu cukup untuk memberikan pekerjaan kepada semua orang? Saya kira itu tantangannya ya kita negara lah ya gitu. Ya, saya kira ekosistem ya, saling mendukung ya, regulasi. Betul. Semua itu perlu bekerja sama. Kayak Pak Presiden bilang kolaborasi. Yang kita lakukan secara langsung, walaupun mungkin skalanya untuk nasional itu masih kecil, itu kita selalu berusaha di daerah di mana kita beroperasi itu mendorong juga tenaga kerja dari lokal. Ya. Contohnya di Aceh. Aceh itu dulu pertama kali kami mau operasikan, kita udah hire tenaga operatornya, teknisinya itu ya anak-anak Aceh ya. Oh ya. Anak-anak Aceh, kita didik. Itu ada waktu itu 40 orang kalau saya ingat saya itu yang kita panggil. Asli Aceh itu ya Pak Itu asli Aceh. Apa pendidikan mereka? Background rata-rata pendidikannya? sarjana itu. Oh ya. Rata-rata sarjana, mungkin ada yang kayak sarjana muda ya gitu mungkin. Tapi rata-rata sarjana. Tapi kita didik. Aduh ceritanya kalau yang itu ya luar biasa lah. Ada orang yang waktu anak-anak itu mau datang aja nggak ada ongkos istilahnya ini. Tapi kalau kita ya, saya kira bukan hanya saya, kami itu merasa bahwa itu satu yang luar biasa. Kita ajak anak-anak itu, kita didik, kemudian sampai sekarang mereka itulah bagian yang mengoperasikan plan di Aceh. Itu saya kira itu luar biasa. Kita lakukan hal yang sama di South Sumatera untuk regenerasi. Kita ambil anak-anak juga yang dari lingkungan, ya tentu ada yang ring 1 istilahnya, ada yang lebih luas. Yang kita didik menggantikan orang-orang yang udah mau pensiun. Nah, apakah kecepatan itu cukup? Saya rasa enggak ya. Itu harus seluruh ya memang harus banyak lah gitu ya pihak yang melakukan hal yang sama. Baru jumlahnya itu sangat meaningful untuk negara ya, saya kira gitu ya. Ya mudah-mudahan terus berkontribusi ya Pak ya, baik dari organik rekrutmennya maupun anorganik dengan subkontraktor ya. Tapi gini, kita balik lagi ke industrinya, artinya antusiasme yang saya baca di sini banyak mahasiswa yang datang ke IPA Convex 49 ini, artinya mereka cukup punya optimisme di masa depan industri migas kita ya Pak ya. Balik lagi tentang isu migasnya nih Pak, sedikit lagi. Diversifikasi, sustainability itu kan menjadi isu ya Paris Agreement ya kan Pak ya. Eropa memilih diversifikasi, Amerika memilih dekarbonisasi. Meskipun akhirnya Presiden Trump ada pola U-turn itu yang drill baby drill gitu. Beda. Saya melihatnya Bapak mengkombinasikan ya, tidak mengkultuskan salah satu kiblat saya mau diversifikasi nggak berjalan bersamaan ya Pak ya. Betul. Dan itu akan menjadi komitmen Medco Energi? Itu sudah jadi komitmen kita. Jadi Medco itu kami punya strategi dalam sustainability. Itu kan kita buat bahwa target kita itu untuk mencapai net zero di 2050 untuk scope 1 dan 2. Scope 3 kita taruh di 2060. Ya, itu mungkin lebih sulit ya untuk scope 3 itu karena udah hubungan dengan orang lain sekali. Tapi untuk scope 1 dan 2 so far kita punya interim target sebelum 2050, yaitu di tahun ini, itu sudah tercapai. Dari sisi GHG, greenhouse gas, juga dari sisi metan emission. Nah,
Satu lagi yang kami taruh, kalau di presentasi kayak 2 hari yang lalu, itu juga dari komposisi tadi, diversifikasi. Jadi kita punya target untuk energi baru terbarukan, itu kita monitor juga. Jadi memang kita lakukan dua-dua. Usaha terus kita lakukan karena energi orang butuhkan. Mau dari fosil, mau dari EBT, itu untuk negara-negara yang sedang membangun seperti kita ini ya, semua yang kita istilah bisa produksikan itu dibutuhkan. Saya kira sebenarnya itu mahal mana sih Pak investasinya renewable energy dan fosil energi Pak? Sama mahalnya. Untuk ya mahalnya sama. Saya kira kembalinya tergantung kepada tadi lah. Harganya ini mana yang bisa lebih baik gitu kan. Saya kira renewables itu tetap saat ini masih lebih mahal untuk membuatnya. Karena ya dia tuh mahal untuk teknologi dan pembangunannya dan returnnya mungkin tidak terlalu cepat. Tapi ya karena komitmen tadi. Komitmen itu mahal memang ya Pak. Kita bangun dua-dual. Tentunya sebagai perusahaan bisnis nggak bisa rugi lah ya. Kita kalau rugi kita nggak akan bisa lakukan. Nah, tetapi masalah return berapa yang masih bisa ekonomik untuk perusahaan ini masih sehat, masuk nggak nih? Masih masuk gitu. ya kita bisa jalankan. Baik. Terakhir Pak Amri. Targetnya nih setelah ada Forel, ada Terubuk juga, what next untuk nambah lifting? Nah, untuk Terubuk mungkin sedikit informasi. Proyek yang sekarang sudah berproduksi itu sebetulnya baru setengah. Jadi tetapi perhitungan produksinya udah dimasukin semua. Yaitu nanti itu platform M yang sekarang sudah berproduksi, platform L itu masih dalam konstruksi, sebentar lagi semoga selesai, sebelum akhir tahun ini kita udah pasang. Itu satu. Jadi kita akan teruskan supaya apa produksinya itu bisa lebih panjang lah. Itu kita harapkan untuk juga ya. Terubuk ya. Nah, setelah itu kalau untuk Natuna kita ada blok baru namanya Beluga, eksplorasi Beluga. Itu target kita adalah untuk kita bisa drill satu eksplorasi well yang semoga sukses, doain juga ya. Semoga sukses itu, kalau nggak tahun ini paling lama tahun depan kita harapkan kita udah bisa drill untuk Beluga. Kalau di koridor kita sekarang lagi mulai ini program drilling. Kita sebenarnya udah ada dari tahun lalu. Kemudian sekarang kita akan mulai series of drilling dari mulai tahun ini. Ya semoga bisa berjalan 2 tahun, 3 tahun ke depan. Untuk kalau dibilang menambah, mungkin yang pertama mempertahankan dulu. Karena decline-nya itu. Yang penting nggak turun aja. Nah harapan kita ya kalau turun ya selandai mungkin lah gitu. Turunnya gini ya ini bisa gitu dikit lah gitu. Turunnya kemungkinan kan turun, tapi kecuali kita dapat lagi penemuan yang baru. Jangka panjangnya Pak Amri belum terjawab. Kira-kira komposisinya akan seperti apa nih fosil dan renewable energy jangka panjang? Kalau untuk dunia mungkin susah saya bicara gitu ya. Tetapi kalau untuk Medco tadi, ya kita akan terus berinvestasi di semua lini bisnis kita tadi, ya khususnya di 2 yang upstream dan midstream atau power tadi, ya kami akan terus berinvestasi lah. Kita investasi di negara ini, Southeast Asia, kami punya fokus itu kan, kami punya fokus itu Indonesia, Southeast Asia sama Middle East saat ini. Jadi di Oman itu salah satunya kita mulai mengambil participating interest, yang mulai juga berproduksi secara ya untuk kaminya udah mulai dapat lah dari tahun ini ya. Tahun ini kita udah mulai dari tahun lalu sebenarnya sebagian, tapi tahun ini harusnya 1 tahun kita penuh dapat. Ya kami melihat tadi kebutuhan energi akan terus meningkat. Sementara pertumbuhan produksi ini yang masih merupakan tantangan. Tantangannya ya Pak. Apa aja yang kita bisa produksikan dengan kerjasama lah semua dengan pemerintah, dengan partner kita. Kami percaya bisa diserap oleh pasar, itu aja. Semoga ya itu berguna lah buat dan semua berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Amin. Baik, terima kasih Pak Amri Siahaan, Direktur and Chief Administrative Officer Medco Energi Internasional. Terima kasih ya Pak. Sehat selalu Pak. Sama-sama.